Kota yang penuh hiruk-pikuk seringkali menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi kesejahteraan mental. Selamat bergabung para mahasiswa doktoral. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan intelektual dan spiritual untuk memahami kota sebagai lebih dari sekadar ruang fisik. Kota bukan hanya kumpulan bangunan, jalan, dan manusia, tetapi juga cerminan dari jiwa kolektif masyarakat yang mendiaminya. Melalui perspektif filsafat, psikologi, dan teologi, kita akan mengurai makna di balik kehidupan perkotaan, tantangan modernitas, dan bagaimana kota memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh jiwa manusia. Sebelum memulai, saya ingin Anda merenungkan pertanyaan berikut. Apakah kota mencerminkan kemajuan manusia, ataukah hanya memperbesar keterasingan dan kehampaan spiritual? Pertanyaan ini akan menjadi benang merah diskusi kita hari ini. Kota telah lama menjadi simbol peradaban dalam filsafat. Plato, dalam karyanya The Republic, menggambarkan kota sebagai manifestasi keadilan, di mana setiap individu memiliki peran dalam menciptakan keseimbangan sosial. Namun, di tengah realitas kota modern, idealisme ini seringkali tergantikan oleh ketimpangan sosial, eksploitasi, dan konflik kepentingan. Bagaimana kita dapat merefleksikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan kota saat ini? Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf besar, melihat kota sebagai paradoks. Di satu sisi, kota adalah simbol kemajuan manusia, tetapi di sisi lain, ia menjauhkan manusia dari kebebasan alaminya. Urbanisasi mengubah manusia menjadi makhluk sosial yang bergantung pada status dan materialisme. Dalam konteks ini, kota justru dapat menjadi tempat di mana manusia kehilangan otentisitas dirinya. Bagaimana pandangan ini relevan dengan dinamika kota modern yang serba cepat? Hannah Arendt, seorang pemikir politik, menekankan pentingnya kota sebagai ruang publik. Di kota, manusia memiliki peluang untuk berdialog, berdebat, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Namun, dengan privatisasi ruang publik dan dominasi dunia maya, apakah kota masih menyediakan ruang untuk interaksi manusiawi? Apakah kota hari ini semakin memisahkan kita, atau justru mendekatkan kita? Walter Benjamin menggambarkan kota sebagai tempat kelahiran modernitas, di mana manusia menghadapi tantangan homogenisasi dan alienasi. Kota adalah tempat di mana sejarah dan inovasi bertemu, tetapi juga di mana manusia kehilangan hubungan dengan tradisi dan identitasnya. Dalam globalisasi, bagaimana kita menjaga keragaman budaya kota agar tetap hidup? Kehidupan di kota seringkali dikaitkan dengan tekanan psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa urbanisasi membawa risiko tinggi terhadap gangguan mental, seperti depresi dan kecemasan. Kota yang penuh hiruk-pikuk seringkali menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi kesejahteraan mental. Bagaimana kita dapat merancang kota yang mendukung kesehatan mental masyarakat? Di tengah keramaian kota, manusia seringkali merasa terasing. Fenomena alienasi sosial ini adalah paradoks kehidupan perkotaan. Semakin ramai sebuah kota, semakin besar kemungkinan manusia merasa kesepian. Psikologi komunitas menawarkan solusi melalui penciptaan ruang bersama dan inisiatif sosial untuk mengatasi keterasingan ini. Bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan di kota-kota besar? Kota juga mengubah identitas individu. Psikologi menunjukkan bahwa perpindahan ke kota memaksa seseorang beradaptasi dengan budaya dan norma baru, seringkali menciptakan konflik identitas. Apakah identitas di kota lebih cair, atau justru membuat manusia kehilangan keunikan dirinya? Di sisi lain, psikologi positif melihat kota sebagai tempat peluang.
Kota dapat menjadi ruang kreativitas dan inovasi jika dikelola dengan baik. Dengan menyediakan ruang hijau, komunitas inklusif, dan fasilitas publik, kota dapat menjadi tempat di mana kebahagiaan tetap ditemukan. Bagaimana kita dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi positif dalam perencanaan urban? Teologi memberikan perspektif lain tentang kota. Kota seringkali dianggap kehilangan spiritualitasnya. Namun di sisi lain, kota menjadi tempat kelahiran gerakan spiritual baru. Dalam tantangan modernitas, apakah spiritualitas di kota merupakan respons adaptif atau bentuk pencarian makna yang sejati? Teologi pembebasan menyoroti ketidakadilan sosial yang seringkali ditemukan di kota. Namun, ia juga melihat kota sebagai tempat solidaritas dan harapan. Bagaimana agama dapat membantu menciptakan kota yang lebih adil dan inklusif? Kehidupan multikultural di kota juga menghadirkan tantangan teologis. Kota modern seringkali menjadi rumah bagi berbagai agama dan keyakinan. Tetapi, pluralisme ini tidak selalu dikelola dengan baik. Bagaimana kita dapat menciptakan harmoni antarumat beragama di kota besar? Selain itu, kota memiliki makna sakral dalam sejarah. Yerusalem, Mekah, dan Varanasi adalah contoh kota yang memiliki nilai religius mendalam. Namun, kota modern cenderung mendefinisikan ruang secara profan. Bagaimana kita dapat mengembalikan makna spiritual dalam perencanaan kota? Kota adalah refleksi kompleksitas manusia. Di dalamnya, terdapat potret kemajuan, tetapi juga tantangan sosial, psikologis, dan spiritual. Melalui filsafat, psikologi, dan teologi, kita memahami bahwa kota bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang refleksi diri, pencarian makna, dan interaksi sosial. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan pertanyaan untuk Anda. Bagaimana kita, sebagai cendekiawan, dapat merancang kota yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik manusia, tetapi juga kebutuhan jiwa dan spiritualnya? Apakah kota masa depan akan menjadi ruang untuk menemukan makna? Ataukah hanya menjadi mesin eksistensi manusia? Mari kita berdiskusi lebih lanjut dan menjawab pertanyaan ini bersama. Terima kasih.